Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sudah berdoa pagi ini? Jangan lupa ya, sebelum kita memulai aktivitas kita harus berdoa mohon bimbingan Tuhan. Juga kita bersyukur karena sudah diberi istirahat malam yang cukup. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2. Yang kemarin kita sudah selesai subtema 1. Nah, lihat gambar di layar. Kebersamaan dalam keberagaman. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah belajar banyak sekali keberagaman dari sosial maupun budaya. Kalau di gambar, kita juga menemukan beberapa keberagaman. Ada keberagaman jenis kelamin. Tuh lihat, ada 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu bisa dilihat ada keberagaman agama. Tahu dari mana? Lihat anak perempuan yang di dalam gambar, ada yang memakai kerudung, ada yang tidak. Yuk kita simak lebih lanjut cerita mereka dalam bekerja. Nah, perhatikan ya pada layar, silakan dibaca dengan seksama bahwa mereka dapat bekerja. Sudah selesai membacanya? Nah, setelah membaca, Bu Ari punya pertanyaan untuk kalian. Bagaimana dengan kalian selama ini? Di tengah perbedaan yang ada, bisakah kalian bekerja sama dengan teman? Artinya, misalnya disuruh diskusi kelompok, apakah kalian sudah belajar berlapang hati, berdiskusi dengan siapa saja, atau masih milih-milih? Atau juga pembagian tempat duduk? Nah, setelah membaca teks, perlu kita pahami bahwa setiap teks bacaan terdiri atas beberapa paragraf atau alinea. Nah, setiap paragraf tersebut punya gagasan. Masih ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau lupa, nih, Ibu jelaskan sekali lagi. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan. Nah, tugasmu kalau sudah ingat, tentukan ya gagasan pokok dan pendukung di link tugas yang tadi kalian sudah membaca bahwa 6 sekawan itu bekerja sama untuk percobaan bunyi. Nah, untuk bayangannya ini loh percobaan bunyi yang dikerjakan oleh Edo dan kawan. Untuk membuat telepon dari gelas plastik bekas, kita membutuhkan 2 gelas plastik bekas, benang tebal, paku payung, dan juga gunting. Siapkan gelas plastik bekas yang sudah dicuci. Mintalah bantuan ayah atau ibu untuk melubangi bagian bawahnya menggunakan paku payung atau sejenisnya. Potonglah benang sepanjang 2 hingga 5 meter. Masukkanlah benang pada lubang bagian bawah gelas. Ikat ujungnya sehingga benang menempel kuat pada gelas. Lakukan hal yang sama pada sisi benang yang lain. Telepon dari gelas plastik sudah jadi, sahabat Mombi. Yuk kita coba memakainya. Ajak teman, adik, atau kakak untuk mencobanya ya.
Wah, Mombi mengajak Loli untuk mencoba telepon dari gelas plastik ini. Mombi berdiri jauh dari Loli. Lalu, keduanya saling menarik gelas plastik hingga benang tertarik kencang dan tegang. Lalu, Mombi menempelkan gelas plastik itu pada mulutnya dan berkata, "Halo Loli, kamu bisa mendengar suaraku?" Dari kejauhan, Loli tampak menempelkan gelas plastik pada telinganya. Kemudian, Loli memindahkan gelas itu dari telinga ke mulutnya lalu berkata, "Halo Kak Mombi, iya aku bisa mendengar suara kakak." Wah, sepertinya Mombi dan Loli jadi keasyikan berbicara melalui telepon gelas plastik. Kira-kira mereka membicarakan apa saja ya? Sahabat Mombi, kok bisa ya kita mendengar suara orang lain yang jauh jaraknya menggunakan telepon gelas plastik ini? Ya, itu karena suara kita dihantarkan melalui benda padat, yaitu benang yang menghubungkan kedua gelas plastik. Nah, dari percobaan bunyi tadi, kita dapat dua intinya. Bunyi itu ada sumber bunyinya, lalu ada indera pendengarannya. Dalam video yang tadi, sumber bunyinya adalah suara kita. Indera pendengaran pada manusia maupun hewan itu adalah telinga. Nah, kita akan berbicara tentang manusia. Maka alat pendengaran kita adalah telinga. Coba perhatikan gambar. Itu ada bagian-bagian telinga dari yang paling luar, tengah sampai paling dalam. Nah, paling luar itu yang kelihatan bisa kita pegang itu namanya daun telinga. Daun telinga, lalu ada lubang telinga yang biasa kita bersihkan, lalu ada saluran telinganya. Nah, setelah itu ada namanya gendang telinga. Namanya gendang pasti ada membrannya yang untuk dipukul. Lalu ada saluran Eustachius, saluran setengah lingkaran itu ada 3, jadi nyebutnya biasanya 3 saluran setengah lingkaran. Lalu ada tulang. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ya. Bagian-bagian telinga. Nah, kalian bisa perhatikan di sini telah ada gambar anatomi telinga. Jadi, setiap bagian-bagian ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini memiliki fungsi menangkap dan menyalurkan gelombang bunyi ke lubang telinga. Bagian berikutnya disebut dengan lubang telinga. Nah, fungsi dari lubang telinga ini adalah sebagai tempat masuknya gelombang bunyi ke saluran pendengaran. Bagian berikutnya disebut dengan saluran pendengaran. Fungsi dari saluran pendengaran ini adalah meneruskan rangsang gelombang bunyi ke gendang telinga. Daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran termasuk telinga bagian luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan, yang memiliki fungsi umum untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk diteruskan ke telinga bagian tengah. Bagian berikutnya yaitu gendang telinga, atau bisa juga disebut dengan selaput gendang atau membran timpani. Fungsinya adalah mengubah bunyi menjadi getaran. Bagian berikutnya yaitu tulang pendengaran. Jadi ada 3 macam tulang pendengaran yang disebut dengan tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, fungsi dari tulang pendengaran ini adalah memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga dalam. Bagian berikutnya yaitu disebut dengan saluran Eustachius.
fungsi dari saluran eustasius ini adalah menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi, tulang pendengaran, saluran eustasius, dan gendang telinga merupakan bagian dari telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Bagian berikutnya yaitu kalian bisa perhatikan di sini ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikutnya, ada bagian yang disebut dengan rumah siput atau koklea, di mana fungsi dari rumah siput atau koklea ini adalah mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Bagian berikutnya ada saraf pendengaran, di mana saraf pendengaran ini berfungsi mengumpulkan semua getaran yang diterima untuk dikirim ke otak dan diproses oleh otak. Kemudian bagian yang terakhir itu disebut dengan otot pendengaran. Fungsi dari otot pendengaran ini adalah membantu kerja dari saraf pendengaran. Nah, berikutnya yaitu telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, saraf pendengaran, dan otot pendengaran. Telinga bagian dalam berfungsi sebagai pusat kendali dari indera pendengaran untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, demikian bagian-bagian serta fungsi-fungsi dari telinga. Berikutnya kita akan membahas tentang cara kerja telinga. Nah, bagaimana cara kerja telinga? Yang pertama, bunyi yang berasal dari lingkungan akan ditangkap oleh daun telinga untuk diteruskan ke lubang telinga. Nah, bunyi yang telah ditangkap tadi setelah diteruskan ke lubang telinga akan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran pendengaran. Bunyi yang berada di gendang telinga menyebabkan gendang telinga tersebut bergetar. Nah, gendang telinga yang bergetar kemudian akan mengirimkan getaran tersebut ke 3 tulang pendengaran dan 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian akan diteruskan ke rumah siput. Tulang-tulang pendengaran memperbesar getaran bunyi dan mengirimnya ke telinga dalam atau rumah siput. Nah, pada rumah siput ini terdapat cairan limfa. Kemudian cairan limfa dalam rumah siput bergetar dan mengaktifkan ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian bunyi itu akan diteruskan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Saraf pendengaran membawa sinyal bunyi ke otak, kemudian otak akan menerjemahkan bunyi agar dapat kita pahami, sehingga bunyi itu dapat kita dengar. Nah, demikianlah cara kerja dari telinga. Mengapa bunyi bisa kita dengar? Selanjutnya, kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada telinga. Yang pertama yaitu tuli atau tidak dapat mendengar. Kelainan ini dapat dialami sejak lahir dan dapat juga setelah dewasa. Tuli sejak lahir mengakibatkan orang tidak dapat berbicara. Orang yang tidak tuli sejak lahir dapat menjadi tuli jika mengalami kerusakan gendang telinga dan saraf-saraf pendengaran. Yang kedua yaitu bisul atau luka di dalam telinga. Kelainan ini dapat disebabkan oleh infeksi. Kebiasaan buruk mengorek telinga menggunakan jari atau korek api dapat melukai telinga. Kemudian yang ketiga yaitu otomikosis, yaitu infeksi saluran pendengaran di bagian luar yang disebabkan oleh jamur. Kemudian yang keempat yaitu otosklerosis, yaitu kelainan yang terjadi pada tulang-tulang pendengaran. Dan yang terakhir, keluar cairan berbau busuk telinga. Nah, kelainan ini dapat terjadi karena radang pada telinga bagian dalam. Penyakit ini dapat disembuhkan jika ditangani dengan serius.
Selanjutnya, kita belajar cara menjaga kesehatan telinga. Nah, cara yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menjaga kesehatan telinga dengan cara membersihkan menggunakan benda-benda yang lembut. Menjaga kebersihan telinga agar lubang telinga tidak tersumbat harus berhati-hati supaya tidak merusak gendang telinga. Yang kedua yaitu menghindari suara keras dan bising, misalnya suara mesin atau musik yang terlalu keras. Kemudian, jika telingamu sering berdenging, segeralah pergi ke dokter untuk mengeceknya. Kalian bisa pergi ke dokter THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Telinga berdenging sering menjadi gejala awal penyakit tuli yang harus mendapatkan penanganan dari dokter. Nah, sumber bunyi tadi tidak hanya suara kita, musik itu juga sebuah sumber bunyi. Nah, pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar kan tentang gerakan dasar tari bungung jumpa. Nah, kita akan latihan memperagakan tarian tersebut dengan iringan musiknya. Tapi tentu saja dengan formasi. Nah, perhatikan dalam gerakan dasar bungung jumpa itu ada 3 formasi seperti pada layar. Nah, anak-anak silakan dilihat dan dicermati dengan baik, lalu ditonton videonya. Tanpa terasa, waktu kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Nah, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah mau mendengarkan dengan baik, dengan seksama apa yang Ibu dan Bapak Guru ajarkan. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna dan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.